Pernah nggak sih kalian bayangkan menulis sebuah karya filsafat yang sangat tebal di tengah kejaran polisi rahasia dan pesawat tempur yang meraung-raung di atas kepala? Nah, itulah situasi Tan Malaka saat menulis Madilog di Rawajati tahun 1942. Benar, Robin. Tan Malaka saat itu menyamar sebagai Iljaz Hussein, bekerja di tambang Arangbaya, dan menulis Madilog hanya sekitar 3 jam sehari. Dia melihat masyarakat Indonesia saat itu masih sangat terkungkung oleh apa yang dia sebut logika mistika. Tapi tunggu dulu, Sasha. Bukannya mistisisme itu sudah jadi bagian dari identitas kita selama berabad-abad? Kenapa Tan Malaka merasa itu masalah besar sampai harus bikin metode berpikir baru yang namanya Madilog ini? Itu pertanyaan bagus, Dan. Tan Malaka merasa kalau kita terus-menerus mengandalkan mantra atau kekuatan gaib, kita nggak akan pernah bisa membangun industri atau merdeka secara hakiki. Dia ingin kita punya senjata berpikir yang sama tajamnya dengan bangsa Barat. Sasha setuju. Madilog itu singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Tan Malaka ingin membawa rakyat dari dunia khayalan ke dunia bukti. Dia mengkritik habis-habisan logika mistika, seperti cerita Dewara yang cuma bilang peta, lalu dunia tercipta. Wah, jadi dia menantang kepercayaan tradisional ya? Tapi apa dia nggak takut dibilang anti-budaya? Maksud saya, banyak orang kita yang merasa nyaman dengan penjelasan mistis itu. Nah, disitulah letak keberaniannya. Tan Malaka membandingkan Dewara dengan hukum sains, seperti hukum kekekalan energi dari Joule atau hukum evolusi Darwin. Dia bilang kalau kita mau maju, kita harus percaya pada hukum alam yang bisa diuji, bukan cuma pada firman yang nggak bisa dibuktikan. Betul, Robin. Dia menjelaskan bahwa benda itu nyata, bisa diperiksa panca indera. Dia menolak idealisme David Hume yang bilang kalau jeruk itu cuma ide di kepala kita. Bagi Tan Malaka, kalau jeruk itu nggak ada bendanya, ya nggak mungkin ada idenya. Oke, saya paham soal kebendaan itu. Tapi bagian dialektikanya gimana? Terdengar sangat berat dan akademis loh, Sasha. Sebenarnya simple, Dan. Dialektika itu ilmu tentang pergerakan dan pertentangan. Logika biasa bilang A adalah A, tapi dialektika bilang A bisa menjadi bukan A. Contohnya air yang dipanaskan, pada titik tertentu dia bukan lagi air, tapi jadi uap. Ibaratnya, dunia ini nggak statis, Dan. Semuanya berubah. Tan Malaka ingin kita melihat masyarakat juga begitu. Kemiskinan bukan nasib, tapi hasil dari sistem ekonomi yang bisa berubah kalau kita gerakan. Tapi kan kenyataannya, kita waktu itu masih dijajah. Apa gunanya teori rumit kayak gini buat orang yang lapar dan tertindas? Justru itu poinnya, Dan. Tan Malaka bilang, proletar Indonesia kekurangan Weltanschauung atau pandangan dunia. Mereka masih tebal diselimuti ilmu akhirat dan takhayul, sehingga nggak sadar akan kekuatan kelasnya sendiri. Dia bahkan bilang, percobaan merebut kemerdekaan tanpa bantuan proletar mesin atau buruh industri itu akan sia-sia, karena buruh industri inilah yang memegang kunci ekonomi modern. Tan Malaka sangat visioner soal ini. Menarik ya, dia menghubungkan cara berpikir dengan perjuangan kelas. Terus, soal logika dalam Madilog itu gimana? Apa bedanya sama logika yang kita pelajari di sekolah? Logika dalam Madilog adalah undang berpikir. Tan Malaka menekankan 3 metode penting, sintesis, analisis, dan reductio ad absurdum. Dia pakai contoh geometri untuk melatih otak agar terbiasa dengan bukti yang pasti. Sasha benar, Tan Malaka itu sangat suka matematika. Dia bilang matematika melatih kita untuk jujur pada fakta. Kalau 2 tambah 2 adalah 4, ya 4. Nggak bisa pakai mantra supaya jadi 5. Kedengarannya sepele, tapi ini revolusioner buat masyarakat yang masih percaya klinik. Satu hal yang bikin saya penasaran, Robin. Tan Malaka akan banyak bicara soal Barat, tapi dia sendiri sangat bangga dengan identitas Indonesia. Gimana dia menyeimbangkan itu? Dia punya konsep melantun, Dan. Benda atau lingkungan membentuk pikiran, tapi pikiran bisa melantun kembali untuk mengubah lingkungan. Dia bangga dengan sejarah perantau nenek moyang kita, tapi dia benci bagaimana Hinduisme menciptakan sistem kasta yang bikin rakyat merasa rendah diri. Iya, dia mengkritik bagaimana pengaruh Hindu dan kolonialisme menciptakan inferiority complex. Madilog diciptakan justru untuk menghancurkan mentalitas budak itu. Dia ingin kita jadi bangsa yang nuchter atau berpikiran jernih. Berarti Madilog ini semacam manual untuk menjadi manusia modern yang berdaulat ya? Tepat sekali, Dan. Tan Malaka bahkan punya visi tentang Federasi Asia, gabungan negara-negara Asia Tenggara yang kuat karena industrinya. Dia melihat Indonesia sebagai pusat strategi dunia karena lokasinya yang luar biasa.
Bayangkan, di tahun 1943 dia sudah bicara soal industri baja, minyak di Palembang, dan pentingnya penguasaan teknologi. Dia bilang, siapa yang menguasai Indonesia, dia akan menang perang karena kekayaan alamnya yang nggak ada tandingannya. Tapi kan dia menulis ini tanpa perpustakaan yang lengkap. Dia bilang banyak bukunya yang hilang atau dibuang ke laut saat dikejar polisi. Gimana dia bisa menulis sedalam itu? Itulah hebatnya Tan Malaka. Dia pakai apa yang dia sebut jembatan keledai atau hafalan intisari di otaknya. Dia bilang, seorang pelarian politik harus ringan bebannya, nggak boleh terikat harta atau buku fisik. Semua ilmu harus ada di dalam kepala. Benar-benar sosok yang tangguh ya. Bahkan dia sempat menyembunyikan buku Das Kapital di dalam empang di Singapura supaya nggak disita Jepang. Dedikasinya pada ilmu pengetahuan itu luar biasa. Lalu, gimana pandangan Madilog soal agama? Tadi Sasha sebut soal logika mistika. Apa itu berarti dia menolak agama sepenuhnya? Tan Malaka itu unik. Dia mengakui kebebasan beragama, tapi dia memisahkan antara iman dan sains. Dia bilang kalau urusan sains dan membangun negara, pakailah Madilog. Jangan campur adukan hukum alam dengan kegaiban yang nggak bisa diuji di laboratorium. Dia bahkan memuji Nabi Muhammad sebagai pemikir besar yang berhasil mempersatukan suku-suku Arab yang tercerai-berai. Bagi Tan Malaka, keberhasilan itu adalah hasil dari kepemimpinan dan organisasi yang nyata, bukan cuma sihir. Jadi dia melihat agama dari sudut pandang sosiologis dan sejarah ya, bukan cuma soal ritual. Betul dan dia sangat menghargai perbuatan atau fatikeh dalam istilah Marx. Dia bilang ahli filsafat cuma menafsirkan dunia, tapi yang penting adalah mengubahnya. Dan untuk mengubah dunia, kita butuh alat yang namanya Madilog. Satu bagian yang paling menyentuh di bukunya adalah visinya tentang taman manusia. Dia membayangkan masa depan di mana nggak ada lagi penghisapan, dan setiap orang dihargai berdasarkan jasanya pada masyarakat, bukan karena kasta atau keturunan. Wah, itu terdengar seperti utopia. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang, rasanya pemikiran Tan Malaka ini masih sangat relevan. Kita masih sering terjebak perdebatan kusir yang nggak berdasar fakta. Sangat relevan Dan, terutama di era hoax sekarang. Madilog mengajarkan kita untuk selalu bertanya, mana buktinya? Apa hubungannya? Bagaimana proses perubahannya? Itu adalah dasar dari literasi kritis. Tan Malaka ingin kita jadi bangsa yang berani berpikir sendiri. Dia bilang, ingatlah, tak ada perbuatanmu yang tidak diketahui masyarakat. Dia ingin moralitas kita didasarkan pada tanggung jawab sosial, bukan cuma takut siksa neraka. Jadi, intinya Madilog itu bukan cuma buat orang pintar di kampus, tapi buat semua orang yang mau merdeka pikirannya. Persis, Tan Malaka menulis ini untuk para pemuda yang berkemauan keras buat memahamkannya. Dia ingin rakyat jelata punya martabat intelektual yang sama dengan bangsa penjajah. Dan jangan lupa, dia menulis ini sambil kelaparan dan terancam ditangkap. Itu menunjukkan kalau ilmu pengetahuan adalah bentuk perlawanan yang paling tinggi bagi dia. Luar biasa ya. Saya jadi merasa malu kalau malas baca buku sekarang, padahal akses kita gampang banget. Itulah semangat Madilog, Tan Malaka ingin kita terus bergerak, terus belajar. Dia bilang dunia ini bergerak dan kita nggak boleh diam. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam soal materialisme dalam pandangan Tan Malaka. Dia sering banget bahas soal benda sebagai dasar segala sesuatu. Sasha, bisa jelaskan kenapa ini penting banget buat dia? Jadi gini Robin, Tan Malaka melihat masyarakat kita terlalu fokus pada hal-hal rohani sampai melupakan kondisi fisik. Dia bilang, orang mesti makan dulu sebelum berpikir. Itu dasar materialismenya. Kalau perut lapar, gimana mau mikir soal kemerdekaan? Tapi Sasha, bukannya banyak pahlawan kita yang berjuang justru karena dorongan spiritual atau keyakinan yang kuat? Masa semuanya cuma soal perut? Bukan cuma soal perut, Dan, tapi kondisi material, seperti teknologi, alat produksi, dan sumber daya alam, itulah yang menentukan struktur masyarakat. Tan Malaka mencontohkan bagaimana mesin uap mengubah seluruh tatanan sosial di Eropa. Benar. Dia bilang sejarah manusia itu bukan ditentukan oleh ide absolut kayak kata Hegel, tapi oleh pertarungan kelas. Dari zaman perbudakan, ke feodalisme, lalu ke kapitalisme. Semuanya didorong oleh perubahan cara kita memproduksi barang. Oh, saya mulai paham. Jadi kalau kita mau mengubah nasib bangsa, kita harus mengubah cara kita mengelola sumber daya alam kita sendiri, bukan cuma berdoa nunggu keajaiban. Tepat, itulah kenapa dia sangat menekankan pentingnya industri. Dia melihat Indonesia punya besi, minyak, batu bara, tapi kalau kita nggak punya logika dan sains untuk mengolahnya, kita cuma akan jadi pelayan bagi bangsa lain.
Tan Malaka juga bicara soal dialektika dalam sains. Dia memberi contoh atom. Dulu atom dianggap benda terkecil yang nggak bisa dibagi lagi.